Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan SBCPM Bank Indonesia part ke-16 ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Lembaga keuangan yang bukan merupakan bank namun berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli berbagai surat berharga dengan jangka waktu yang panjang disebut ini A ya, pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi diperjualbelikan. Kalau yang B, sewa menyewa itu berkaitan dengan penyewaan barang atau properti, bukan surat berharga. Kalau koperasi itu adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama untuk mensejahterakan anggota, tidak terkait jual beli surat berharga. Kalau modal ventura adalah investasi pada perusahaan rintisan atau usaha baru, bukan tempat jual beli surat berharga. Kalau asuransi adalah lembaga yang memberikan perlindungan resiko, tidak berhubungan langsung dengan surat berharga. Oke, lanjut nomor 2. Mengatasi pengendalian jumlah uang yang beredar dari segi kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan penetapan tarif pajak. Penetapan tersebut hendaknya mempertimbangkan golongan masyarakat yang dikenai beban pajak. Pertimbangan kebijakan penetapan pajak dilakukan dengan tujuan, ini D jawabannya, mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Kebijakan fiskal melalui penetapan tarif pajak bertujuan untuk mengatur pendapatan negara dan mendistribusikan beban pajak secara adil kepada masyarakat. Kebijakan ini mempertimbangkan kemampuan masyarakat sehingga tidak memberatkan golongan tertentu yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan sosial. Kalau yang A, fokusnya bukan hanya mengurangi pendapatan untuk konsumsi. Kalau yang B, tujuan utama kebijakan pajak bukan untuk meningkatkan konsumsi. Kalau yang C, meskipun pajak dapat mempengaruhi harga, bukan ini fokus utamanya. Kalau yang E, pajak lebih terkait dengan redistribusi pendapatan daripada hanya mengatur jumlah uang beredar. Oke, lanjut nomor 3. Bank merupakan salah satu lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan yang memiliki berbagai tugas dan peran penting dalam perekonomian, diantaranya memastikan kelancaran pertukaran produk, memberikan jaminan bagi nasabah, serta menciptakan likuiditas. Namun, terdapat beberapa tugas yang bukan merupakan tanggung jawab utama lembaga jasa keuangan. Berikut adalah tugas lembaga jasa keuangan kecuali ini B ya. Membatasi kegiatan keuangan nasabah. Lembaga jasa keuangan termasuk bank bertugas melayani dan mendukung kebutuhan finansial nasabah, bukan membatasi kegiatan keuangan mereka. Kalau A, melancarkan pertukaran produk, lembaga keuangan membantu memfasilitasi transaksi ekonomi. Kalau memberikan jaminan bagi nasabah, ini beberapa lembaga keuangan seperti asuransi memberikan jaminan atau perlindungan. Kalau menciptakan dan memberikan likuiditas, lembaga keuangan menyediakan likuiditas melalui pinjaman dan fasilitas kredit. Kalau menyediakan pembiayaan investasi jangka panjang,
Beberapa lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal menyediakan dana untuk investasi jangka panjang. Oke, lanjut nomor 4. Pasar yang memiliki kekuatan paling dominan dalam menetapkan harga barang atau jasa, di mana satu pihak memiliki kendali penuh tanpa adanya pengaruh dari pesaing atau tekanan kompetitif, disebut pasar. Ini jawabannya B, monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Hal ini memberikan kemampuan bagi produsen tersebut untuk menentukan harga secara bebas karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Kalau yang A, persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar dan produsen tidak memiliki kontrol atas harga. Kalau oligopoli, hanya ada beberapa produsen besar yang bersaing, sehingga harga bisa dipengaruhi oleh kolusi, tapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu pihak. Kalau duopoli, ada dua produsen besar yang bersaing, jadi kemampuan menentukan harga masih terbatas. Kalau monopsoni, satu pembeli menguasai pasar, namun penjual tetap harus bersaing dalam menawarkan harga yang lebih kompetitif. Oke, lanjut nomor 5. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan, bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dari perubahan harga seiring waktu. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan pengaruh yang ingin dihilangkan dalam metode perhitungan PDB berdasarkan harga konstan ini adalah A ya, inflasi. PDB berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Ini memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang pertumbuhan real ekonomi. Kalau kebijakan pemerintah, itu kebijakan dapat mempengaruhi ekonomi, tetapi tidak terkait langsung dengan perhitungan PDB berdasarkan harga konstan. Kalau suku bunga, meskipun mempengaruhi investasi dan konsumsi, tidak menjadi faktor utama dalam perhitungan harga konstan. Kalau investasi tidak secara langsung dihilangkan dalam perhitungan PDB harga konstan. Kalau nilai tukar mata uang, perubahan nilai tukar bisa berdampak, tetapi bukan faktor yang dihilangkan dalam perhitungan ini. Oke, lanjut nomor 6. Apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis simpanan yang disimpan di bank, di mana nasabah memiliki fleksibilitas untuk melakukan penarikan dana kapan saja, baik dengan menggunakan buku tabungan secara langsung di kantor, cabang bank, atau melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Ini jawabannya C ya, simpanan tabungan atau saving deposit. Karena tabungan memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memberikan dana kapan saja melalui buku tabungan atau ATM. Opsi lainnya tidak tepat karena deposito memiliki jangka waktu tertentu. Giro lebih umum digunakan untuk transaksi perusahaan. Safe deposit box digunakan untuk menyimpan barang berharga, dan kredit produktif adalah bentuk pinjaman, bukan simpanan. Oke, lanjut nomor 7.
Apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kredit yang diberikan oleh bank umum kepada para pengusaha yang bertujuan untuk melakukan investasi atau penanaman modal dalam usaha mereka, di mana kredit ini umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Ini jawabannya adalah A, kredit investasi. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pengusaha untuk menandai kegiatan investasi seperti pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau pengembangan usaha. Kredit ini memiliki jangka waktu panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, karena digunakan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang usaha. Kalau yang B itu digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari atau modal kerja jangka pendek seperti membeli bahan baku, membayar gaji, atau memenuhi kebutuhan produksi, bukan untuk investasi jangka panjang. Kalau yang C, itu merupakan pinjaman untuk mendukung kegiatan perdagangan, biasanya dengan jangka waktu yang lebih pendek dan fokus pada transaksi komersial. Kalau yang D, itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti pembelian barang konsumsi, yaitu rumah, kendaraan, bukan untuk kegiatan usaha atau investasi. Kalau yang itu diberikan kepada individu dengan profesi tertentu seperti dokter, pengacara, konsultan untuk mendukung kegiatan profesional mereka, bukan untuk investasi bisnis. Oke, lanjut nomor 8. Apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber penghimpunan dana yang dimiliki oleh suatu bank yang berasal dari berbagai jenis simpanan seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan yang kemudian digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan operasional serta pemberian kredit kepada nasabah. Ini jawabannya adalah B, dana dari deposan. Dana yang berasal dari simpanan nasabah bank dalam bentuk giro, deposito, berjangka, dan tabungan. Deposito ini menjadi sumber utama penghimpunan dana bank bagi bank. Bank kemudian menggunakan dana yang dihimpun ini untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah lain dan menjalankan aktivitas perbankan lainnya. Sumber ini adalah bagian penting dari operasional perbankan karena dana yang terkumpul dari nasabah inilah yang memungkinkan bank untuk berfungsi sebagai lembaga keuangan. Kalau yang A itu mengacu pada modal yang memiliki bank dari hasil pendirian atau operasi, bukan dari simpanan nasabah. Kalau yang C mengacu pada dana yang dipinjam oleh bank dari pihak ketiga seperti lembaga keuangan lain, bukan dari simpanan nasabah. Kalau yang D, ini adalah kategori umum yang mengacu berbagai sumber dana tambahan, tetapi tidak secara spesifik berasal dari simpanan nasabah seperti giro atau tabungan. Kalau yang E, mengacu pada dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain seperti bentuk bantuan, biasanya tidak relevan dalam konteks penghimpunan dana dari nasabah. Oke, lanjut nomor 9. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan merupakan indikator keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang biasanya dilihat dari aspek kepercayaan masyarakat, pelayanan yang diberikan, resiko, serta pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah dari simpanan mereka? Ini jawabannya adalah E.
Maju tidaknya tingkat kebudayaan pada masyarakat sekitar. Indikator keberhasilan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana biasanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan, resiko yang terkait dengan penyimpanan dana, serta perbandingan antara pendapatan dari simpanan di bank dengan alternatif investasi lain. Tingkat kebudayaan masyarakat tidak memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan bank dalam operasional penghimpunan dan penyaluran dana, sehingga tidak dianggap sebagai indikator utama dalam konteks perbankan. Kalau yang A, ini dapat menjadi indikasi keberhasilan bank dalam menyalurkan produk-produk finansial. Kalau yang B, faktor resiko dan kualitas pelayanan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Kalau yang C, nasabah sering mempertimbangkan tingkat pendapatan dari simpanan sebagai indikator dalam memilih bank. Kalau yang D, itu kepercayaan nasabah adalah salah satu faktor kunci keberhasilan bank. Oke, lanjut nomor 10. Suatu bank yang berasal langsung dari pemegang saham atau pemilik bank tersebut yang biasanya digunakan sebagai modal awal atau tambahan dalam menjelaskan operasional bank dan tidak berasal dari simpanan nasabah ataupun pihak ketiga lainnya. Ini ya, dana sendiri. Modal yang berasal dari pemegang saham atau pemilik bank yang berfungsi sebagai modal dasar untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan. Dana ini berbeda dari simpanan nasabah atau pinjaman dari pihak ketiga karena merupakan dana internal yang dimiliki oleh bank secara langsung. Bank menggunakan dana ini untuk memenuhi persyaratan modal minimum dan untuk investasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Kalau yang A, itu merujuk pada dana yang berasal dari luar bank seperti pinjaman dari lembaga keuangan lain atau pihak eksternal lainnya, bukan dari pemegang saham. Kalau yang B, ini adalah kategori umum yang mencakup berbagai sumber dana tambahan tetapi tidak spesifik berasal dari pemegang saham. Kalau yang C, dana yang dipinjam dari bank dari pihak lain seperti bank atau institusi keuangan lain, bukan modal yang berasal dari pemegang saham. Kalau yang D, dana yang berasal dari nasabah yang menabung di bank seperti giro, deposito, atau tabungan, bukan dari pemegang saham. Oke, lanjut nomor 11. Apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber dana yang dimiliki oleh suatu bank yang berasal dari berbagai jenis simpanan nasabah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan yang merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan oleh bank untuk mendukung operasional serta memberikan kredit kepada nasabah lain. Ini jawabannya adalah B, dana dari deposan. Ini merujuk pada dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah yang menyimpan uang mereka dalam bentuk giro, deposito berjangka, atau tabungan. Dana ini merupakan bagian penting dari penghimpunan dana bank yang digunakan untuk operasional sehari-hari dan memberikan kredit. Dana ini berbeda dari sumber lain seperti modal internal bank atau pinjaman dari pihak ketiga. Oke, lanjut nomor 12. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama
yang sangat penting, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam konteks tujuan ini, salah satu aspek yang termasuk dalam usaha untuk mencapai kestabilan nilai rupiah adalah ini C ya, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa adalah salah satu aspek utama dari kestabilan nilai rupiah yang diupayakan oleh Bank Indonesia. Hal ini mencakup menjaga daya beli rupiah agar tetap stabil sehingga inflasi dapat dikendalikan dan harga barang serta jasa tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim. Ini adalah bagian dari tugas Bank Indonesia untuk memastikan kestabilan harga dan nilai mata uang di pasar. Kalau yang A, meskipun kestabilan moneter penting, ini lebih merupakan konsep luas yang mencakup kebijakan moneter serta secara keseluruhan, bukan hanya aspek kestabilan nilai mata uang. Kalau yang B, ini berfokus pada stabilitas sistem perbankan yang merupakan bagian dari pengawasan dan regulasi sektor keuangan, tetapi tidak langsung mengukur kestabilan nilai mata uang. Kalau yang D, ini adalah fungsi operasional bank sentral terkait pengelolaan uang, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan kestabilan nilai mata uang. Kalau yang E, ini berfokus pada stabilitas sektor perbankan yang penting tetapi berbeda dari kestabilan nilai mata uang secara langsung. Oke, lanjut nomor 13. Apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang berfungsi untuk membedakan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam bentuk transaksi antar rekening di bank yang berbeda atau melalui mekanisme lain yang memfasilitasi transfer dana antar individu atau entitas? Ini jawabannya B, pembayaran. Istilah yang mencakup berbagai mekanisme dan sistem yang digunakan untuk mentransfer uang dari satu pihak ke pihak lain, baik untuk menyelesaikan transaksi, pembayaran tagihan, atau membeli barang dan jasa. Ini termasuk metode pembayaran seperti cek, kartu kredit, transfer bank, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Kalau yang A, istilah ini merujuk secara umum pada proses pemindahan uang antar rekening, tetapi tidak mencakup keseluruhan konteks pembayaran. Kalau yang C, proses ini melibatkan penyelesaian transaksi keuangan antar bank dan tidak spesifik untuk aktivitas pembayaran langsung dari konsumen ke penyedia. Kalau yang D, ini adalah salah satu metode pembayaran yang spesifik untuk memindahkan dana antar rekening, tetapi tidak mencakup seluruh konsep sistem pembayaran. Kalau yang E, ini adalah disiplin ilmu yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek produksi dan distribusi barang dan jasa, bukan sistem pemindahan uang secara spesifik. Oke, lanjut nomor 14. Negara Indonesia pernah mengalami keadaan ekonomi yang sangat parah sehingga menimbulkan inflasi. Keadaan tersebut terjadi pada Orde Baru yakni pada bulan Mei 1998. Inflasi mencapai angka 77,63%. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di Indonesia tersebut termasuk dalam kategori inflasi ini C ya, jawabannya berat. Kalau ringan itu di bawah 10% per tahun, kalau sedang itu 70% hingga 30% per tahun, kalau berat itu antara 30% hingga 100% per tahun, kalau yang hiperinflasi itu adalah lebih dari 100% per tahun. Oke, untuk nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk melaksanakan ujian tahap keduanya. Oke, terima kasih.